Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fafirru ilallah inni lakum minhu nazirum mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin jamaah tarwih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam ke-10 Ramadan tahun ini kita diberi rahmat oleh Allah, diberi kesempatan untuk tetap konsisten atau istiqomah menjalankan ajaran-ajaran agamanya di bulan suci ini, terutama salat tarawih yang akan dilaksanakan sesaat lagi. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, tujuan utama kita berpuasa ialah bagaimana kita mencapai derajat takwa. La'allakum tattaqun. Semoga kita diberi derajat takwa. Persoalan ketakwaan merupakan hal yang harus kita serius mendapatinya. Karena dengan modal ketakwaan itulah yang mengantar kita menjadi manusia-manusia terbaik. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian ialah yang bertakwa. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk mencapai ketakwaan perlu ada indikator-indikator yang harus kita ketahui. Yang pertama ialah al-khaufu minal jalili atau al-khauf minallah azza wa jalla. Takut kepada Allah azza wa jalla. Inilah indikator yang pertama yang harus kita lewati ketika kita ingin dikatakan manusia-manusia bertakwa. Mengapa demikian hadirin jamaah yang berbahagia? Banyak orang mengaku bertakwa tapi masih melakukan kegiatan-kegiatan yang dilarang oleh agama. Mengapa? Karena dia tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak takut terhadap siksaan Allah dan sebagainya. Makanya hadirin jamaah yang berbahagia, takut kepada Allah tentu berbeda takutnya kita kepada yang selainnya. Kalau kita takut kepada misalnya ular, macan, singa, kita menjauh. Tapi ketika kita takut kepada Allah, maka kita mendekat. Makanya di dalam Al-Quran dijelaskan tadi yang kita baca, fafirru ilallah. Maka segeralah, mendekatlah, segeralah kembali kepada Allah. Coba kita bayangkan, inni lakum minhu nazirum mubin. Sungguhnya saya memberi peringatan yang jelas dari Allah untuk kalian. Artinya hadirin jamaah yang berbahagia, ketika kita takut kepada Allah, maka kita harus mendekat. Bagaimana kita mendekat kepada Allah? Ada beberapa hal yang perlu disampaikan bahwa ketika kita mendekat kepada Allah, maka termasuk tanda-tanda orang yang mendekat atau orang yang takut kepada Allah ialah lisannya banyak berzikir. Ini bulan Ramadan hadirin jamaah yang berbahagia, kita harus banyak berzikir. Lisan harus banyak berzikir, jauh dari ucapan-ucapan yang tidak baik, jauh dari ucapan cabul, jauh dari kebohongan apalagi fitnah. Kemudian selanjutnya menjaga hati dari iri dan dengki, menjaga kebencian kepada seseorang dan sebagainya. Ini kalau kita takut kepada Allah seperti itulah tanda-tandanya. Kemudian selanjutnya menjaga perut kita dari makanan dan minuman yang haram. Artinya kita harus betul-betul meyakinkan diri kita bahwa apa yang kita konsumsi, apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita pakai, itu semua dari barang yang halal.
Itulah makanya hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu kita tegaskan karena banyak orang memandang remeh hal seperti ini. Membuat anak istrinya di rumah menunggu, padahal apa yang diberikan kepada dia, apa yang diberikan kepada mereka adalah makanan-makanan yang sumbernya tidak halal. Makanan-makanan dari hasil korupsi, makanan-makanan dari hasil sogok menyogok. Apalagi ini sudah habis pilpres dengan ini pileg ya, mungkin ada yang terlibat, mudah-mudahan tidak ada yang di sini. Dan makanan-makanan yang memang sengaja untuk sengaja atau tidak sengaja kita berikan kepada keluarga kita. Naudzubillah. Kita harus menjauhi itu. Kemudian menjaga seluruh anggota tubuh kita dari perbuatan-perbuatan jelek. Itulah makanya hadirin jamaah yang berbahagia, ketika kita menyatakan bertakwa kepada Allah, maka kita menyatakan diri takut kepada Allah, berarti Allah Maha mengawasi kita. Huwar Raqib. Dialah yang mengawasi kita. Ketika kita merasa Allah mengawasi kita, yakin dan percayalah bahwa kita tidak mungkin melakukan perbuatan-perbuatan keji. Tidak mungkin kita melakukan perbuatan-perbuatan hina. Tidak mungkin kita melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita takut kepada Allah, karena Allah mengawasi kita. Allah membersamai kita di setiap perbuatan kita, di sebuah tingkah laku kita, di setiap aktivitas kita. Kalau kita meyakini itu, yakin dan percayalah, insya Allah semua perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah kita pasti jauhi. Kemudian yang kedua, indikator ketakwaan ialah ar-ridha'u bil qalil atau asyukru billah. Ridha dengan apa yang diberikan oleh Allah. Kita bersyukur kepada Allah. Dalam istilah agama kita, agama ajaran yang mulia adalah qanaah. Kita menerima apa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Ketika kita sudah bekerja keras, kita sudah berdoa, kita sudah bertawakal, kita terima keputusan Allah. Banyak orang hadirin jamaah yang berbahagia dan tidak puas dengan ini. Karena dia sudah merasa bekerja keras siang dan malam, tapi hasilnya masih sedikit. Kita terima keputusan Allah. Dia sudah kampanye hampir 2 tahun, mungkin 3 tahun. Tiba-tiba pemilihan tidak terpilih. Kita terima keputusan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan keputusan masyarakat juga. Barangkali seperti itu ilustrasinya. Bahwa banyak orang yang sekarang ini kecewa. Banyak. Tetapi apa boleh buat? Kalau kita mau dikatakan bertakwa, kita terima keputusan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak terpilih. Itu saja. Kita menunggu beberapa tahun lagi. Atau mungkin ada rezeki lain yang Allah siapkan untuk kita. Ar-ridha'u bil qalil, asyukru lillah. Kita harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Bisa jadi Allah tidak memberikan peluang kepada kita, ya mungkin supaya kita selamat dari kemaksiatan. Siapa tahu kita menjadi anggota dewan misalnya, lalu kita korupsi, berarti kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa tahu kita terpilih lalu kita selingkuh, ya kita diselamatkan oleh Allah. Yang jelas keputusan Allah tidak pernah salah dalam hal seperti ini. Tidak pernah keliru keputusan Allah. Karena itulah makanya kita wajib mempercayai Allah sudah memberikan yang terbaik kepada kita. Tinggal kita berusaha dan berusaha seterusnya untuk mencari rezeki-rezeki lain mungkin yang lebih baik dari itu. Makanya kita tidak boleh kecewa, tidak boleh stres. Banyak ini sekarang yang sudah mulai stres karena sudah hampir habis berapa ratus juta, udah mulai stres. Tapi kalau orang yang bertakwa, pasti dia tidak mengalami seperti itu. Karena dia yakin bahwa apa yang Allah berikan kepada dia, mungkin ada yang lebih baik dari itu. Begitu barangkali hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah. Orang yang bertakwa adalah selalu bersyukur dalam kehidupannya, apapun keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya ini sudah hampir 10 menit, karena ada 10 menit di sini. Isti'adadu liyaumil rahil, mempersiapkan diri menghadapi kematian. Orang yang bertakwa yang selalu mempersiapkan diri menghadapi kematian. Kematian ini hadirin jamaah yang berbahagia tidak ada yang tahu. Ada anak muda tiba-tiba dipanggil oleh Allah, dia tidak sakit. Ada orang tua bahkan sudah tahunan, mungkin sudah puluhan tahun sakit, belum juga dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sahabat kita, ada teman kita, mungkin ada keluarga kita, pagi hari kita masih komunikasi dengan baik, tengah hari dia sudah dipanggil.
Tengah hari kita masih sholat berjamaah, sore hari dia sudah dipanggil. Itulah rahasia Allah. Al-mautu hakkun. Kematian itu pasti. Makanya hadirin jamaah yang berbahagia, orang yang bertakwa ialah siap diri menghadapi kematian. Karena kematian tidak pandang bulu. Anak muda, bayi, laki-laki, perempuan, tua, renta. Kalau Allah memanggil kita, kita harus siap. Bagaimana kita harus siap? Ya kita melakukan kebaikan-kebaikan. Makanya di dalam ayat fastabiqul khairat, berlomba-lombalah mencari kebaikan. Karena mengapa kita disuruh berlomba-lomba mencari kebaikan? Supaya kita mendapatkan husnul khatimah, penghabisan yang baik. Kita disuruh berlomba-lomba untuk mencari kebaikan supaya di dalam proses pekerjaan kita, kalau kita melakukan kebaikan dan tiba-tiba dipanggil oleh Allah, kita husnul khatimah. Apa jadinya hadirin jamaah yang berbahagia kalau kita melakukan kejelekan, kita selingkuh, tiba-tiba dipanggil oleh Allah, su'ul khatimah. Kita korupsi, tiba-tiba dipanggil oleh Allah, su'ul khatimah. Kita menyelewengkan dana, kita dipanggil oleh Allah, tiba-tiba su'ul khatimah. Makanya hadirin jamaah yang berbahagia, selalulah kita siap mempersiapkan hal seperti itu. Apalagi sekarang ini, ke depan masih ada perhelatan akbar yang luar biasa lagi. Mudah-mudahan kita tidak banyak terlibat lagi di dalam itu untuk saling membantu kepada kemungkaran. Kita berubahlah. Kita berubahlah. Jangan menjadi penghubung orang-orang melakukan dosa. Karena kita juga berdosa. Kita membantu orang menyogok, kita juga dosa. Masih ada pilkada hadirin jamaah yang berbahagia. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tidak menerima lagi dana-dana pilkada yang tidak jelas. Mudah-mudahan keluarga kita bisa menikmati hasil keringat kita yang halal. Bukan hasil pilkada yang mungkin saja subhat dan mungkin bisa menjadi haram. Maaf hadirin jamaah berbahagia. Ini sudah 11 menit. Maka saya akhiri apa yang kita sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan ibadah Ramadan tahun ini betul-betul kita memanfaatkan waktu yang sebaik mungkin. Supaya kita siap menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.